bawa mimpi gitu. Gue suka nggak enak nih arwahnya nih kalau udah kebawa mimpi nih. Kacau nggak tuh? Langsung haus gue, langsung haus. Nah, kan? Kelar nggak tuh? Nah. Selamat malam semuanya, selamat hari apalah. Berarti kan di kalian udah pagi, siang, sore nontonnya ya kan? Dengerinnya. Balik lagi nih sama kita nih, ada Dimas, gua, ada Irfan. Wah, udah lama banget ya guys. Udah lama guys. Akhirnya ngetek lagi kita ya. Halo semuanya, apa kabar guys? Gimana kabarnya? Kalian sehat nggak? Sehat. Oke. Assalamualaikum. Nah, kali ini guys, kita kedatangan temen lama gue nih. Weh, apa ini? Tiba-tiba lu ngasih link ini apa? Selamat datang untuk Iksan Yaya Aka Kacang OTR. Halo. Jadi di episode yang kita baru ngetek ini, kita berniat untuk ngobrol bareng salah satu selebgram yang viral, calon selebgram yang viral. Bacot. Kita kan alasan kita nggak ngetek karena susah nyocokin jadwal sama Ihsan Yahya ini gitu, karena dia orang nggak kenal nama gue Ihsan Yahya Dimas. Kacang OTR. Karena Kacang OTR jadwalnya banyak gitu, kontennya banyak banget yang harus dibahas. Parah. Makanya baru kesempatan hari ini. Enggak. Bosku gimana kabar bosku? Oh, kabar alhamdulillah baik. Kalian udah briefing dulu nggak sih? Nggak pakai briefing. Udah ya? Udah pasti nih Kacang. Oke, ngobrol. Oke. Di sini ada Dimas ya, Dimas teman gua, Irfan teman gua, Vito teman baru gua. Gua kan pernah ketemu sama Vito kan? Iya. Oh iya, belum ya. Kacang baru bertatap muka melalui virtual seperti ini guys. Belum pernah kita kayak rada sange gitu kan gue. Aduh. Oke. Thank you ya udah invite gue di sini, padahal gue bukan siapa-siapa. Bukan selebgram juga enggak. Ya ampun, gak enak. Calon. Kayak gitulah kan. Suka merendah sih. Kalau sarjana. Udah tenar sih suka merendah gitu kan. Gue sebenarnya kagak. Gue sebenarnya tipikal orang yang star syndrome parah sih, Tapi kalau sama teman-teman gue ngeliatin rendahnya gue gitu loh, biar gak dikatain sombong. Lu ingat dulu gimana dah sama kita dah. Dah, gimana gue? Mau suruh minjam duit dulu. Apa gimana sih? Elah. Oke, ini DNK Podcast ya. Apresiasi juga buat perempuan-perempuan TikTok, karena perempuan-perempuan Instagram sekarang itu udah sepi banget, Dim. Gue nggak rasa sosial media Instagram itu sepi banget aja. Gue lebih aktif di TikTok, lebih seru aja, lebih fun aja. Karena udah beralih ke TikTok semua. Iya. Kagak, gue nggak tahu nih ya kenapa. Ada beberapa kali, mungkin lo yang follow gue, ya pokoknya orang yang follow gue pasti ngeliatin gue anjing tiap hari upload konten mulu kayak orang nggak ada kerjaan. Sepertinya gue ada kerjaan, tapi dalam artian gue upload konten itu buat ngehibur diri gue karena gabut juga gitu loh. Tapi kadang jokes gue nggak tahu nih nyampe apa nggak sama orang. Gue nggak rasa banyak di mute sama orang gitu loh. Oh, serius sumpah. Biasanya tuh ya story gua yang nge-scene minimal paling banyak 300. Sekarang 150 satu kali 24 jam. Anjing. Sumpah keheran banget gue. Berapa? 300? Enggak, yang nge-scene biasanya hari-harinya daily life, daily activity biasanya kayak kita biasa lah ya. Sebelum gua sering bacot-bacot di Instagram itu nge-scene kayak 300 orang, karena ya kan itu balik ke followers kita kan. Tapi sekarang 150 orang, gue nggak tahu apakah jokes gue nggak nyampe sama mereka, apakah gue garing, apakah gue itu bisa jadi juga mereka lagi nyemprot Cang. Jadi kagak ada waktu bisa nyemprot ituan, disinfektan disuruh PRT ya. Siapa tahu ya kan ke skip. Jadi nggak sempat buka Instagram. Iya. Benar juga, kita positif thinking dulu itu ya. Positif, benar. Tapi nyemprot itu nggak selama itu paling berapa jam doang. Masa dia nggak ada kesempatan buat bisa jadi positifin aja. Kadang yang bikin positif itu kadang bikin deg-degan kan. Ya, contohnya
contohnya. Iya positif. Covid deg-degan kan Dim. Amit-amit Dim. Ada Cang, Apa? by the way, lu WFA dari kantor. WFA Dim, sumpah. Gua Sampai kapan? nggak tahu. Terus gua kayaknya bukan gua doang yang ngerasain hal ini. WFA ini kayak lebih kayak tai aja daripada kerjaan biasanya. Kenapa kayak gitu? Bos gua ngerasa gua itu nggak kemana-mana dan dia ngasih gua kerjaan bed anjing. Lu bayangin aja, gue disuruh kerja dari jam 9 malam sampai dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam teleponin mulu. Emang gue nggak bisa video call sama cewek lain? Emang gue nggak ada kerjaan lain, main TikTok kayak gue apa kayak gitu loh? Macam nggak boleh. Enggak, ini kalau Dimas sama Irfan pengen ngomong kayak gitu sebenarnya ungkapkan saja gitu loh. Kenapa terlihat seperti terlihat seperti ditahan-tahan. Mereka mengalami hal yang sama, tapi ditahan-tahan. Iya, jangan juga apa-apa. Emang kan kita ngobrol gitu kan. Jangan ditahan. Iya. Jangan sampai WFA-nya permanen, Cok. benar. Yang lain disuruh masuk kantor kok ini enggak ya. Kalau mereka orangnya open minded sih menurut gua ya mereka ini hanya sekedar hiburan dan bentuk bacotan kita masing-masing ya. Itu kan bentuk ego kita dan bentuk apa yang kita rasain. Ya kalau mereka kan ini istilahnya di luar konteks kerjaan kan. Nah, gue nggak tahu nih gue sebut company lagi. Soalnya gue merasakan kan, dia lo tahu kan, gue yang ya gue tahu lah atas sedikit baper ya. Sekarang job desk lu ngapain, Cok? Ya, buat banyak yang belum tahu nih, sekarang lu pindah kemana gitu. Oke, jadi sebelumnya gitu, gue teman-teman kolega nakama, gue termasuk nakama juga dari company yang berwarna hijau, yang katanya unicorn nomor 1 di Indonesia. Habis itu ya gue satu batch sama Dimas sama Irfan, kita berkelana dari awal, terus akhirnya gue terbuang. Gue terbuang, terus gue ngerasa fuck up, udah paling klimaksnya gue, akhirnya gue keluar. Ya alhamdulillah gue dapatkan kerjaan, bisa dibilang ini sesuai dengan passion gue. Ya gue kerja sekarang itu di perusahaan di bidang genset, penyedia genset di event-event gitu. Kayak eventnya itu bukan event yang receh sih, lumayan lah, kayak Asian Games, Asian Para Games gitu-gitu. Kayak DJ luar. Ya gue ngincer itu biar apa, lu tau lah ya, gue gak ada duit, biar ikut ada konser gue bisa datang gitu loh. Benar, jangan benar. Nah, dan kebetulan posisi gue itu sosial media spesialis, jadi kalau bikin konten ya gue liputan ke sana, bawa kartu VIP ya gue masuk. Canggih. Ya lihat cewek. Buat acara nikahan bisa nggak, Cang? Bisa. Anjing. Bisa. Bisa. Jadi gak selalu event gede doang sih, kadang genset. Jadi perusahaan gue tuh genset, terus Misty Fan kayak apa, kipas angin air. Ada air. Nah, iya itu. Terus itu kadang dipakai juga buat nikahan, dipakai juga buat acara sunatan, ada. Boleh Dim, ntar kabarin Kacang aja Dim kalau gitu. Kita sebenarnya nggak mau bahas kerjaan seperti DNK kepanjangan DNK dilarang ngomong kerjaan. Iya kenapa Ya, nanya? Selentilan. Enggak toh. Kenapa tadi si Dimas nanya kerjaan gua toh? Kalau misalkan dilarang ngomong kerjaan di sini. Ini enggak, gua tanya, kan kita nggak banyak tahu lu pindah kemana. Iya, cuma job desk-nya ngapain gitu. cuman highlight aja, Cang. Iya. Kok gue kayak disorot banget. Apa sih gue sebenarnya Dim? Kenapa sih Ya Dim? karena banyak yang lu udah termasuk influence kita gitu. Jadi kayak kita banyak terinfluence sama lu. Anjing, influence dong, tolong lah. Bahasa terlalu tinggi Dim. Oke. Soalnya kan terakhir lu ketemu lu udah lama banget nih, Cang. Ketemu kan, tiba-tiba sekalinya lu juga kan waktu itu pernah vakum dari Instagram kan tuh, nggak nongol kan, kemana nggak tahu 5 bulan, tiba-tiba nongol, lu udah jadi wah. Nah jadi gini nih, gua ini sedikit klarifikasi juga ya. Nah sebenarnya waktu yang 5 bulan gua nggak main Instagram itu, mungkin lu pada tahu, lu nggak main IG, enggak, lu nggak main IG, lu follow IG gua dong, enggak. 5 bulan itu lagi di fase gua orangnya overthinking, dan gua bingung mau cari orang yang pas buat bicara tentang masalah gua.
mungkin lu bisa tahu kayak beberapa masalah gue pernah ceritain ke Dimas. Itu ya internal sedikitnya masalah kerjaan. Terus gue ngerasa fuck up banget dengan sosial media itu, ngerasa bikin gue ke-trigger parah. Kenapa? Gue ngeliatin story orang yang dimana gue itu nggak bisa kayak orang. Gue tipikal orang yang kompetitif, dimana orang itu kayak gitu, gue harus bisa lebih daripada itu gitu loh. Jadi gue nggak bisa ke-trigger dulu, semakin gue ngeliat Instagram, semakin gue stres, semakin gue depresi. Akhirnya gue stop dulu, gue ngerasa toxic banget. Terus 5 bulan akhirnya gue ngerasa, wah, gue ubah pola pikir gue mikir ngapain gue yang terlalu care sama kehidupan orang, sedangkan ya happiness itu sendiri ya gue ciptain, gue dong yang harus ciptain kebahagiaan versi gue. Ya udah gitu loh. Gue akhirnya aktif kembali, dan kenapa setelah aktif itu gue masih yang biasa-biasa aja, kayak update-nya biasa aja segala macam kayak orang-orang. Nah setelah gue keluar dari company sebelumnya yang bareng Irfan, Vito sama Dimas, akhirnya gue bisa dibilang mungkin orang mikir, gue nggak tahu nih ya apa lo ngerasain apa enggak, wah anjing nih Kacang ngapain nih kayak orang gila segala macam, ini joget-joget nggak jelas kayak kuproy bla 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 bla. Pada dasarnya itu pribadi gue sebenarnya. Terus Harlem Shake juga, waktu rame-rame Harlem Shake, gue pernah juga bikin Harlem Shake sampai celana dalam teman gue taruh di kepala gue. Karena Harlem Shake kan istilahnya kayak orang gila ya. Nggak segila itu. Gue keterima di kerjaan gue sekarang ini gara-gara channel YouTube gue. Jadi waktu gue interview, bos gue ngelihat gue main game cari kuntilanak, gara-gara itu doang gue diterima. Soalnya dia ngelihat, oh nih orang punya skill bikin konten, karena kerjaan gue itu related sama kerjaan yang gue play gitu. Canggih, berarti lu udah menemukan pet kebahagiaan lu lah Cang ya. Kurang lebih lah, udah dapat jalannya lah ya kan, yang bikin happy. Ya sesuai alhamdulillah dengan sih bisa dibilang. Alhamdulillah bisa dibilang kayak gitu. Itu konten yang Aurelia. Ya. Itu semua anjir, gue bingung waktu itu kenapa sampai Aureli itu nge-repost konten gue yang itu. Waktu itu gue sebenarnya pernah nanya sama teman gue, Nyet, ini siapa sih Aureli ini? Kok banyak banget orang, kan dia itu yang gue yang viral itu waktu Aureli yang 4. Terus gue tanya sama teman gue, Aureli ini siapa sih? Dia bikin 3 video, terus orang banyak yang bikin duet-duet sama dia, yang gak jelas kayak gitu. Oh dia itu seniman, dia itu penyanyi, dia itu artis, bla 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 bla. Terus waktu itu dia bikin konten yang keempat, yang dimana materinya itu related sama kehidupan nyata gue, about dating apps. Nah, about dating apps, dan di situ wah anjing itu, ini gue banget nih cuy. Gue lihat tampil di explore gue, anjing, langsung kepikiran, gue buka handphone gue bikin spontanitas aja, 2 kali tag waktu itu, 2 kali tag. Awalnya kan di situ tuh ada yang gue muntahin minum. Awalnya sebelumnya nggak ada muntah minum, gue bikin ya ngeliatin bodohnya gue lah, biar kelihatan gacor dikit. Udah gue upload, gak taunya Aurelia nge-repost gitu loh. Tapi orang lebih fokusnya sama yang gini, gue ngomong begini. Di situ tuh yang bikin gilanya. Setelah mungkin gue banyak tampil sampai detik sekarang pun masih ada yang ngelekin nih. Kalau gue lihat ya, sampai jadi gue upload 1 minggu yang lalu sampai sekarang itu konten gue yang Aureli masih ada yang ngelekin. Ini barusan nih 1 menit yang lalu. Nah, coba lihat Cang. Nih. Kau boleh dilihat profilnya. Apa ya profil gue? Nih. Profil yang like. Enggak. Profil yang like. Kenapa jadi profil yang like, Mas? Enggak ada ngaruh-ngaruhnya, Cuk. Gue enggak tahu ya. Gue orang yang biasa, tapi aja yang nontonnya 81.000 orang cuy itu. Enggak fokus aja. Tahu. Si Aurelia ini Aurelnya Anang Hermansyah bukan sih? Bukan, San. Kenapa jadi Aurelia Anang Hermansyah, Cuk? Cuk, udah ngomong panjang lebar. Ujung-ujungnya sama Atta Halilintar. Salah satu yang viral tuh ya. Nih. Tuh. Yang tunggu, wait. Gue bingung nih.
di sini tuh ada yang nge-save 300 orang, yang 209 orang, yang nge-share 800 orang, anjir. Segila itu coba. Enggak, tapi gue sempat ngeliat isi Instagram si Aurel itu, semua yang nge-repost video dia itu bakal ditaruh di story-nya dia, Cang. Ya salah satunya lu, dan juga banyak yang lainnya. Dan gue tuh udah nonton semuanya tuh yang di-repost sama dia. Tapi yang emang gokil sih lo tuh. Gue ngeliat emang adegan muntah itu kayak beneran aja. Di situ gue ngakak sih di situ sih. Dan dari situ mungkin orang ngeliat, wah tertarik sama lu, makanya punya lu banyak dilihat, banyak di-like, banyak di-share. Dan dari kekocakannya lu ini orang kayak, wah emang nih beda nih karakter dari lu nya itu sendiri gitu, Cang. Itu salah satu contoh yang viral nih pas corona, guys. Iya nggak sih? Menurut gue itu Aureli itu termasuk yang viral, cuman bikin ketawa ya kan. Maksud gue emang bikin orang makin kreatif, makin orang makin act out lah gitu kan, berani nih apa nyoba-nyoba gitu ya kan. Walaupun orang bilang halu atau apalah, cuman kan kalau orang yang selera tes jokesnya sesuai, nah dan rata-rata sih tes jokes orang Indonesia nih rata-rata kurang lebih hampir sama. Cuman buat orang-orang yang emang insecure aja bilang anjir nih orang mana, karena ya menurut gue dia nggak sabi buat itu. Nah, ya, gue sempat curhat sama temen gue protes kayak gitu, anjing. Oke, lu bayangin aja dari konten gue yang Aureli itu yang nge-like ada 4.000-an kalau nggak salah tadi. Itu yang teman following gue yang nge-like 50 orang doang, sedangkan follower gue ada 800 orang. Gue mikir anjing, Instagram gue orangnya flat semua ya gitu loh. Kenapa yang nge-like-in orang yang tak berantah semua gitu loh. Di situ tuh nggak beli kan followersnya? Kagak. Ya 800 kan kecil, Su. Istilahnya gue bukan siapa-siapa, bukan artis juga. Kebanyakan followers udah daripada gue, lu 1.000. Terus itu asramanya kebanyakan. Nah di situ tuh kayak gue sebenarnya nggak nyalahin selera orang, tapi di situ tuh kayak yang anjir lah. Kayak gue rasanya pengen bikin akun Instagram lagi dah untuk jokes-jokesan gue gitu loh. Soalnya di dalam Instagram gue sendiri isinya orang-orang flat semua, nggak tahu ya pada udah berumuran semua, tapi gue nggak bisa nyalahin selera mereka sih. Gitu. Feeling gue mereka udah terpatri sama sikap lu yang dulu. Misalnya orang yang kenal lu nih, Cang, mereka udah terpatri nih, wah orangnya nih sebenarnya kayak gini nih mah ek doang lah, sotoy lah ibaratnya gitu. Jadi mereka gengsi juga mungkin mau nge-like ya kan. Mereka mah ya udahlah, orang kan bebas, maksud gua bebas lah mau ngelucu gimana juga, namanya juga kita lagi diem di rumah ya kan, daripada aneh-aneh. Ya, kan? Ya kayak kita bisa lihat sih sekarang kayak cewek anjir dulunya nggak centil udah kayak I am a boss, I am a bitch, I am a boss, gini-gini kok main kuas semua kan. Iya. Nah ini termasuk yang kita mau bahas nih. Jadi setelah tadi kita ngobrol sama Kacang ya kan, salah satu video yang termasuk viral lah ya kan sama Aureli yang emang belum lama gue putusin, terus Paslanya dapet banget anjir. Itu tai. Suka nih gue. Keren lo Den, teman lo Den. Gak jadi bener nih. Kita mau ngebahas nih, kan kita tahu nih corona nih ngebuat kita stay at home ya kan guys, ya kan. Kira-kira konten-konten apa nih? Konten-konten viral apa yang ngebuat lu merasa anjir nih konten menghibur nih? Nih konten yang emang wah menurut gua nggak masuk sama jokes gua nih, kayak gimana sih guys? Kalau dari lu pada tuh ada nggak? Pasti lu ada yang nge-likes konten inilah, entah bikin lebih ke ini sih, kita WiFi itu kita nggak ngambil sisi negatifnya corona, tapi kita coba ambil sisi positifnya, kayak apa sih yang lo lakuin di rumah dengan adanya WiFi ini, kreativitas apa yang lo lakuin, atau ya kayak tadi video-video viral yang lo lihat, yang lo like, atau yang emang nggak lo suka, ya kayak gitu sih intinya, kayak pengen tahu aja kita kan. Mungkin dari lo sih Le, awal-awal ini. Jadi menurut gue nih ya, corona ini sebenarnya ya emang sih dampaknya bikin kita kaku dan lain-lain lah, nggak bisa gerak lah, manusia sosial ya kan, nggak bisa gerak, apalagi umur-umuran sekitar pengen ngelayap mulu ya kan, agak bisa, ya udahlah daripada kita bingung ya kan, mati gaya, udahlah. Soalnya kalau kita ngebatin anjing corona kapan beres, ya kagak bakal kelihatan lama banget gitu loh, nggak beres-beres. Jadi kalau gue nih ya, konten-konten yang kocak menurut gue nih, yang emang sampai saat ini menghibur gue, salah satunya nih yang nari Gana yang orang meninggal. Oh, yang ini yang kayak
apa sih? Jemput peti. Oh, jemput peti itu kan. Jemput peti. Itu tai banget. Parah ini nih gua nih. Kayak gini-gini nih kocak nih. Itu tai. Parah nih. Alik sih. Tapi itu termasuk kreatif yang bikin aja. Itu sebenarnya itu kan konten yang ini tuh hampir sama kayak konten yang dulu kalau nggak salah itu ada meme yang to be continued. Iya. Ya kan. Tapi kalau ini kan endingnya ya lu celaka abis itu ya udah. Parah. Sekarang Itu kocak banget sih. meninggal ya, digotong tapi di dance, digoyangin aja. Itu gue ngelihat di CNN World apa-apa gitu. Ternyata dia emang awalnya kayak ngebuka jasa gitu. Ngebuka jasa karena emang buat sebenarnya buat penghormatan sama orang-orang seninya mereka. Misalkan ini orang seni nih ya kan. Nah, mereka cara ngebuat bukan pesta ya, kayak upacara meninggalnya kayak gitu. Oh gitu. Buat keluarganya biar nggak begitu sedih. Tarifnya tuh kalau tarifnya dirupiahin 3-6 juta lah kata dia. 8 juta tuh yang udah rame-rame nari sampai guling-guling tuh, kalau lu lihat ada yang sampai di bawah tuh gitu-gitu. Nah itu tuh katanya 8 jutaan, gua nggak tahu dah kalau sekarang. Berarti saking dia narinya sampai ngebawah itu saking mahalnya, Le. Makin mahal. Iyalah, peti sama orang-orangnya lu gitu-gitu di bawah. Gue salut sih di balik kekonyolannya mereka, kayak jago gitu kan, peti taruh sini, goyang-goyang itu nggak jatuh, tapi ada juga yang jatuh tuh. Ada yang fail, ngeri banget cuy. Yang fail tuh ngeri. Kan ada juga yang bocor cuy. Parah. Oh iya. Ada yang bocor juga. Mereka goyang-goyang nggak taunya jebol. Iya, Isinya jatuh. Ada mayat, ada pocong. Ada keluarnya. Ada. Tapi yang gue baca, gue pernah nonton YouTube gitu, nyari tahu si pasukan si angkut peti itu. Iya tadi lu bilang bener, Le. Jadi dia ketika orang meninggal di daerahnya dia itu sama aja dia nganterin atau buat menuju kehidupan baru. Makanya dibikin mungkin dibikin kayak gitu biar nantinya di kehidupan barunya dia kayak ada jalan gitu loh. Nggak kayak layaknya orang lain gitu kan. Kalau kita kan ya udah gitu kan, malah berduka. Kalau dia mah beda, malah kayak dibikin senang karena biar kehidupan dia nantinya bakal ada kehidupan baru lagi. Iya. Sama favorit gue bagaikan langit. Cuman yang kagak mukanya katro ya. Ini udah yang Aduh. Ini Malu-malu doang, Dim. Pegawai Bang, Dim. Ini obat gue sebelum tidur ini. Wajib Obat parah. Gak kuat. Bagaikan langit tuh udah parah. Apa di nahan Gak kuat. Mentang-mentang udah punya cewek, nahan gitu, nah mesti. Ya udah sih, Dim. Gak usah bawa pribadi lah. Ya, Dimas nih tadi diam mulu. Kasih tahu Dimas. Kenapa Dimas diam mulu? Jangan ditambah. Bergiliran ngomongnya. Tadi pendapat kita dulu. Kalau gue sih yang gue demen sejauh ini itu, sisanya mah pas The Brush dan lain-lain ya udahlah ya kan. Orang bisa dandan sesuka hatinya, monggo lah. Maksud gue. Oke. Tadi kan lu bilang konten yang tai yang nggak pantas apa? Kalau gue yang nggak pantas bukan konten sih sebenarnya. Kalau yang menurut gue bikin kesel tuh kayak menyebut merek nih, mau nggak mau orang yang nge-up lagi Vineta. Sebenarnya kalau gue nih, gue nggak demen, merasa keganggu aja sama orang dikit-dikit ngepost Vineta. Maksud gue, ya udahlah, ya udah. Cuman kadang terlalu sering, Cang. Iya, gue kata dulu, gue juga ada undang-undang. Ntar ya, kan giliran. Oke. Iya. Gue kayaknya dari zaman kecil udah tau lah ada es krim itu. Emang dulu ada ya? Iya, gue nggak tahu. Kocek kita nggak mampu juga, mungkin zaman bocah cuma dapat goceng, butong boro beli gitu, cuy. Dulu mah zaman kecil belinya es potong. Bener. Iya. Kan sama orang tua doang kita beli es krim yang batangan gitu. Es goyang. Dulu yang wah buat kita itu kalau es kayak gitu, es mini, tau nggak es mini? Yang minum gitu-gituin. Yang bentuknya kayak ketupat gitu loh, es mini. Iya, yang warna-warni kan. Nah, iya. Yang panjang. Bukan. Kiko, gue taunya Kiko. Kiko yang panjang, Dim. Yang bisa dipotek itu yang itu bagi dua atau sama teman gue jago pewang. Iya, iklannya setelah film Doraemon. Iya, rata-rata dia. So enak tau yang gitu. Pokoknya gue yang es krim keliwar itulah menurut gue terlalu banyak aja yang posting. Jadi kayak ya uslah,
menurut gue beda zaman aja sih. Beda zaman dulu emang kita nggak bisa ngeluarin duit, sekarang kan udah banyak yang gawe ya. Jadi bukan ya. Anak SMA sekarang aja jajannya 1.000-an. nah, bocah sekarang aja beli kuotanya udah berapa giga, kita borok beli kuota, Cuk, zaman dulu. Soalnya dulu gak Buat ada, PS susah. lanjut banyak. Iya. Sekarang beli kaset PS aja nunggu kenaikan kelas. Bagus nggak raport lu beli kaset PS? Harga Iya. 15.000 kaset PS. Iya. Asli. Sisa aja mah kontennya aman aja sih menurut gua, masih kocak-kocak aja sisanya. Kalau lu Dimas nih dari tadi main bola baseball kayaknya mau pengen main ini volley, kayak mau main volley nih kelihatannya nih. Kenapa jadi poli, Cuk? Kalau gue yang menghibur ini sih Le, nyambung yang tadi Kacang bilang, yang termasuk kontennya Aurel itu termasuk menghibur soalnya. Canggih. Itu kreatif anjir yang bikin, soalnya dia bisa harus mikirin dulu konsepnya apa biar bisa dipasin sama si video call-nya itu gitu. Jadi kayak misalkan kayak tadi Kacang, si Aurelinya kontennya temanya tentang dating apps. Nah kan berarti si Kacang harus mikirin dulu dong dia kira-kira ngomongin apa ya gitu. Itu yang menarik. Tapi kalau lu lihat tuh Dim ya, by hashtag anjing itu banyak banget yang cringe. Parah. Itu banyak banget yang cringe parah, yang drama ada juga, yang akhirnya curhat tentang mantannya juga ada. Anjing gua apaan sih gitu loh. Ya lu bikin Itu maksa gitu. Maksa banget. Iya. By hashtag maksudnya apa? Hashtagnya si Aureli itu? Ada hashtag video call halu kalau nggak salah hashtagnya. Nah, lu itu lihat yang upload yang hancur banget, parah, banyak. banyak banget. Parah. Nggak ada obat. Itu sih kalau yang gua suka. Kalau yang terganggu ini sih gue video setiap buka. Gue nggak punya akun TikTok ya. Cuma gue punya akun Instagram dong. Nah, realita yang terjadi sekarang rata-rata video TikTok diupload ke YouTube, ke Instagram. Ya karena lu follow-followan sama Irfan, yang dimana Irfan tuh sering liatin TikTok cewek di Instagram. Itu. Segeleng-geleng, so itu adalah fakta yang tertunda. Kenapa muncul lagi? Terus yang bikin gue sampai terngiang-ngiang adalah sangat terngiang-ngiang sih. Gue takutnya sampai ke bawah mimpi gitu. Gue suka nggak enak nih arwahnya nih kalau udah ke bawah mimpi nih. Kacang nggak tuh? Langsung haus. Nah, kan? Kelar nggak tuh? Nah, kelar. Minum dulu deh. Lu nggak suka kontennya kayak gitu di TikTok itu lu nggak suka? Lebih ke ininya, Cang, lagunya tuh terngiang-ngiang gitu. Iya, emang. Gue buka IG nih, scroll, isinya lagu gitu. Yeah. Tapi enak juga denger tuh enak juga musiknya gitu. Iya, gatel. Itu bikin kita ke-trigger kan ya. Anjing. Jadi kayak pengen nyanyi aja gitu. Iya, kita ngomongin kita tetap kayak istilahnya sebenarnya anjing ini lagu super angkot tapi terngiang-ngiang kan di kepala kita ya. Sebenarnya asik. Apalagi kalau udah ada burung gagaknya itu asik banget. Itu kalau gue yang nggak terganggu banget, cuma bikin terngiang-ngiang aja di otak. Yang lu demen apa tadi yang lu demen, Dim? Itu video call halu menurut gue menghibur sih. Ya. Gue tahu Aureli juga kayak belum lama banget gitu loh. Dan gue baru tahu dia mantannya Elo dulu ya Cang ya? Iya, dia mantannya Elo. Gue baru follow dia waktu gue bikin video itu, udah baru follow banget. Dia salah satu ini bocah mana? Iya kan, gue cakep banget ya kan. Mantannya Aurelnya si itu loh. Mukanya sama. Bukan asik, bukan keluarga asik. Jauh, Cuk. Lu sukanya gimana, Su? Asu nih gimana nih? Gua apa video lo? Gua kalau yang gue suka sih gue lagi ngikutin kayak kontennya si ini sih, Bintang Emon. Tahu Bintang Emon gak lu? Dia DPO. Dia lulus kan. Nah, dia bikin konten di IG tuh DPO. Gua emang tahu dia tuh udah lama sih sebenarnya kan. Cuman dia viral lagi sekarang ini karena bikin konten DPO. Gue bukan ngeliat dari sisi coronanya, cuman kalau lihat dari bacotannya dia tuh bikin orang ngakak gitu loh.
Asli gue Betawi banget sih, asli Betawi banget. dia tuh orang Kalideres kan, bikin DPO Corona 1 terus DPO Corona 2 gitu kan, yang dia bilang Corona tuh nggak apa gitu kan, coba, terus dia bilang coba lu jongkok tengah tol paling ntar ditabrak Innova tuh. Gue di situnya tuh klimaks banget aja gue bilang. Terus dia kayak bikin, kemarin dia diundang juga di podcastnya si Om Deddy tuh. Nah itu kan gue ngeliat juga dia tuh kayak yang berani ngatain Om Deddy cuma dia doang, anjir gue bilang. Lo baru ya Islam ya? Gitu ya. Iya anjir. Lu baru anak baru cuk, bangsa. Aduh, berani ngatain Islam otak. Kok hilang ya? Lu baru di Islam, baru ngatain yang lain, anjir gue bilang tuh. Itu orang emang paling gokil sih, paling berani gitu loh. Cuman dia emang nggak berani kalau ditanya tentang yang lain-lain, dia masih ngerem sih, nggak mau ngebahas yang berat-berat gitu. Paling itu aja sih. Kalau yang lagi gue ikut jarang juga sih gue buka Instagram gitu, kayak ngeliat-liat yang lain gitu kan. Yang ngeganggu apa tuh? Ngeganggu Su? Kalau yang nggak ngeganggu, hampir sama kayak Dimas nih Le. Banyak banget di akun gue TikTok kayak gitu. Gue nggak tahu. Cang. Di explore, sumpah. Ya. Kan nggak mungkin Cang, di explore-nya lu doang, nggak mungkin dong Cang. Iya, dia mah kali ini coba kita lihat yang mana, coba di explore, coba cek. Gue kasih tahu ya, algoritma Instagram itu yang tampil di explore itu adalah di mana following lu yang nge-like, lu punya following dan following itu nge-like-in video-video dan foto-foto itu. Lu lihat deh salah satu foto cewek misalkan yang ada di explore, lu lihat siapa yang nge-like di sana, pasti ada teman lu. No. Kan gua dong, So. Sebut orang. Gua mau nahan itu, dia mah anjir. Enggak, sekarang Cang, lu bilang Dimas Explore muncul gitu karena gua. Sekarang gua Explore-nya ada karena siapa gitu kan. Pak Jaki. Gua sebenarnya mau ngelempar ke lu gara-gara gak enak sama Pak Jaki. Sorry Pak Jaki ya. Sorry, Pak Jaki juga muncul deh, gua Pak Jaki. Sorry Pak Jaki. Ada salah satu video yang paling ya dikirimin lah sama orang, padahal gue nggak suka gitu nih. Iya, percaya So, nggak suka, coba lihat So. Coba lihat tuh, kalau nggak suka tapi di love sih sama aja tuh. Waduh. Apaan tuh video kayak gini, gue kagak suka gue. Apaan tuh? Lucu itu. Feeling good semua So, nggak feelingnya doang good itu Mas So. Cuman gue nggak suka lah diliatin tampilan cewek-cewek begitu, apalagi dikirimin lewat DM kan, nggak suka gue. Terus juga banyak kan konten-konten orang yang pakai hijab tapi pakaiannya ketat, itu sering muncul banget, sering muncul. Ya kan itu gue sempat bikin tweet di Instagram, bikin tweet di Twitter. Ya lu nih ya, lu bikin the Pass Bros Challenge yang dimana back soundnya itu I'm a bitch, I'm a boss, tapi pakai hijab, fuck cuy. Iya. Nih ada satu lagi I'm a boss. Ya lagunya aja kayak, ya lu bikin kayak gitu, bikin aja kayak gitu, tapi ganti lagunya lah kayak lagu apa kayak gitu. Lebih asik mah, cuman kagak ada beat ya udah. Mungkin dia taunya itu doang Cang yang asik. Feeling gua. Ada satu video lagi yang muncul di explore gua. Dia pakai hijab tapi menurut gua nggak masuk banget sih. Kayak masuk, bisa dimasukin, maksud gua bisa dimasukin di sini, maksud gua So, di videonya. Nih, lihat. Nih. Kayak itu dia ada jadwal lebaran sama siapa So, boleh open house nggak, gue masuk gitu, datang pakai hijab, kenapa kayak gitu coba lo? Ya oke nih So, sebenarnya kita versi cowok nggak bisa yang ngasih disclaimer kayak gitu juga, tapi sebenarnya cewek itu punya caranya masing-masing mengekspresikan dirinya. Kalau cewek itu ada namanya istilahnya self love dia itu dimana dia itu ngerasa ya dia bangga sama diri dia bangga dengan body dia bangga sama kecantikan dia, ya bentuk self love dia kayak gitu, tapi dia salah mengimplementasikannya di media. Kalau misalkan dia mengimplementasikannya di media dan dia jadi
private doang, itu nggak masalah, bentuk apresiasi dia terhadap dirinya. Tapi kalau udah dibagiin ke sosial media istilahnya semua mata ngelihat, itu ya salah. Nah itu sih yang gak gue suka, Cang. Jadi apa yang dipakai sama dia dengan kelakuan yang dia tampilin di sosial media itu menurut gue nggak sinkron gitu loh. Dan itu kayak ya banyak pasti menilai buruk dia gitu kan. Walaupun dia punya pembelaan, ini lo diri gue, ini lo gue mau mengekspresikan gaya gue. Tapi ya menurut gue itu nggak pantas sih kalau menurut gue. Nggak tahu menurut yang lain. Kalau mungkin suka gitu kan. Bang Irfan curhat dong, jangan sampai jadi acara itu nih Irfan. Tuh banyak pokoknya sekarang. Ya sih emang orang sekarang lagi zamannya TikTok. Walaupun dulu TikTok itu siapa sih Bowo itu dibikin dicengin habis-habisan, dikata-katain habisan. Ternyata sekarang orang pada ngejilat ludahnya sendiri. Apa-apa semua diupload di TikTok, masak semua di yang waktu itu mulai main, maksud gua nih aware TikTok di kalangan artis nih. Yang muncul Marion Jola astaga, coba dah siapa yang nggak orang mau main lagi. Itu masa depan gue, itu masa depan gue banget. Anjir, cewek-cewek hanya Geraldine. Wah, iya nggak mungkin mantan gue hanya tahu. Alah, hanya WFH begini efeknya. efek gue begini. Dari gue itu sih paling, coba gue pengen denger Kacang nih. Yang disuka apa, yang viralnya atau yang disukanya apa? Kalau dari versi gue, pada dasarnya gue mengapresiasikan bentuk konten apapun itu. Tapi gue punya, pasti setiap orang punya selera masing-masing kan. Ada di mana gue keganggu sama konten. Kalau yang gue suka, salah satu konten, kalau misalkan kita ngomongin WFH sekarang nih ya, kan konten lagi banyak banget nih. Banyak. Kayak baik itu podcast lah, gue pun akhirnya juga bikin podcast dan referensinya juga dari kalian. Terus habis itu gue bikin jokes itu juga gue referensinya sebagian dari TikTok. Terus hampir semuanya gue ngerasa semua media gue jadiin konten aja sih gitu loh. Istilahnya kayak ngeliatin pribadi gue seperti ini dan mengapresiasikan seni gue gitu loh. Jadi gimana, gue udah mengapresiasi, gue udah ngeliatin seni gue seperti ini dan gue harus menghargai seni orang juga dong. Tapi gue ada ngerasa keganggu sama salah satu konten. Wah anjir, tadi si Vito ngomongin Vineta ya, Vineta ya. Gue pernah ngebacot, gue pernah bikin story, kalau nggak salah, gue bikin story yang dimana selama WFH ini cewek-cewek yang dulunya apa sih istilahnya, cewek yang dulunya orang yang nggak pernah ngapa-ngapain segala macam pada update, dia pura-pura jadi chief sekarang, jadi koki sekarang, masak ini segala macam, itu bikin tutorial masak. Anjing, lu dulu aja minta tolong sama orang tua lu nggak mau, alasan lu capek mah, udah kerja seharian. Sekarang anjing, hai guys, sekarang aku ini mau masak ini, ini hasilnya. Lu lihat dah, setiap lu pantengin tuh di following lu, salah satu story orang pasti ada yang masak. Sampai detik ini gue yakin. Gue juga masak. Walaupun masak bakwan doang gue masak. Tapi daily life-nya lu juga emang masak kan? Bisa dibilang mungkin event itu masak nugget doang. Tapi di sini tuh kayak ya apa sih, satu itu gue keganggu. Itu ya terserah mereka lah ya. Itu kan bentuk opini gue. Habis itu tadi gue habis nonton Winston Renaldi. Gue suka toksiknya dia. Jadi ini gue ya bener sih, kayak kita ngomongin WFH di mana orang ngeluarin kreativitasnya gara-gara kayak bete mau ngapain segala macam, akhirnya mereka bikin ide seperti ini. Jadi tadi baru banget gue nonton podcast kontennya Winston tadi, di mana orang dia bikin Instagram, terus dia postingnya cuma satu doang, bikin akun Instagram baru. Terus dia bikin konten dia mau bunuh diri. Terus dia bunuh diri dengan challenge-nya di sini. Misalkan komen di sini tuh tembus 10.000, gue akan bunuh diri. Gue bakal live bunuh diri. Akhirnya si Vincent Rinaldi ini bikin capture segala macam. Anjir, dalam waktu 2 jam 10.000 orang datang komenin foto dia.
Akhirnya apa? Nggak ada anjir. Di situ di followers dia tuh tadi itu udah 50k. Dan di mana dia itu bukan siapa-siapa. 50k, habis itu apa? Dia ngilang terus dia aktif lagi. Dia bikin paid promote anjir, jual followers anjing. Coba bayangin aja orang memanfaatkan keadaan kayak gitu. Kayak istilahnya lu bikin menyebarkan hal yang nggak patut di sosial media, lu mainin gitu loh. Dan akhirnya juga, ya kan? akhirnya si Winston ini kan tai juga ya orangnya. Dia udah ngasih bukti segala macam. Nih lu udah 10.000 nih komenan lu mau hapus segala macam. Gue mau tahu apa dengan omongan lu tadi. Coba lu liatin dong mana apa yang lu buktiin segala macam. Akhirnya dia private akun dia, Instagram dia, tapi dia live 3 kali. Akhirnya dia nangis itu biar apa? Biar orang itu simpati dan empati sama dia, biar nggak dibully lagi. Tapi akhirnya apa? Dia tetap paid promote anjir. Jadi kayak yang sosial media itu udah disalahgunakan sama orang-orang dengan keadaan, mungkin karena ke-trigger dengan WFH, orang otaknya nggak jalan karena nggak keluar segala macam, ya sebagai segala macam cara digunakan buat menghibur diri sama cari untung di sosial media dengan cara yang salah gitu. Tapi gue pernah lihat juga, gue masih buka Facebook kan ya, masih punya Facebook. Nah di Facebook itu ada satu cewek, akun cewek gitu, gue lupa siapa namanya. Dia bikin konten sama kayak gitu, Cang. Kalau foto ini tembus like berapa, komen berapa, gue bakal dandan kayak gini. Dan itu, tapi dia sih bener nih, dalam beberapa hari komen sama like-nya tembus dengan apa yang dia mau. Dan dia besoknya juga upload apa yang sesuai dia omongin. Iya. Dan kalau gitu nggak apa-apa, Su. Ya, dia bikin postingan kayak gitu. Dan semuanya dilakuin. Yang terakhir, yang gue baca, itu dia bikin parah sih. Kalau tembus beberapa ribu, gue bakal foto bugil, dia bilang gitu. Gue belum lihat lagi. Gue nggak mau ngeliat lagi. Gue itu cuma lewat dia. Coba kirim linknya, Su. Maksudnya gue pengen mantau doang. Bener nggak maksud gue? Nyampe 10.000 nggak gitu maksud gue. Ya, riset ya sebagai bahan. Riset. Kayaknya udah di-save dulu sama Asu deh fotonya. Enggak. Orangnya tuh aja aneh gitu. Permainan. Nah, Asu ini kayaknya sok pencitraan gitu ya, Dini. Iya, permainan biasa. Pernah nggak sih Muka umum soalnya. lo di Instagram lihat orang dandan yang kayak agak serem gitu? Iya, kaget gue tuh anjing. Nah dia tuh bikin kontennya gitu kayak kalau foto gue tembus sekian, gue bakal dandan kayak gitu dan muka gue dibikin jelek. Nah dia ngelakuin. Nah yang terakhir agak ekstrim, gue bilang tembus berapa? Terakhir ligup, dia mau ligup terakhir. Iya, dan ya nggak tahu lagi gue akun yang mana, itu cuma nongol aja sih di explore gue, orang kayak nge-share biar pada komen apa. Siap, Su. Paham, Su. Siap. Percaya. Tapi terus kalau gua menyimpulkan kita ngomongin konten di WFH ini, yang menurut gue itu just for fun dalam bentuk orang ngeliatin ya udahlah ya, daripada menurut gue sih oke aja daripada lu nongkrong di pinggiran jalan gitar-gitaran akhirnya ya lu ngerampok kayak lu update kemarin anjing, itu udah jijibat ya gue. Yang gue paling benci cowok-cowok yang gitar-gitaran di depan warung, motor-motoran, pakai hoodie gap kayak gitu, abis itu udah ya merasa aduh gue nggak ngerti. Dan kebiasaan itu anak-anak SMA tuh setelahnya, kalau nggak gap, kalau nggak pull and bear. Soalnya dia libur beneran, cangker ya, belajar di rumah ya elah, ya kan. Kalau kita kan mau begadang juga ya, besok juga gawe ya kan, mau ngapain? Paling banter ngelatin TikTok, bikin apaan ya kan. Kalau mereka bener-bener gabut lah ibaratnya lah. Ya, ini itu kita sambungin dengan dimana keadaan sekarang ya, dimana apa sih namanya, tahanan pada dibebasin semua, terus angka kriminalitas makin tinggi, yang dimana orang juga nggak tahu mau makan apa gara-gara PSBB ini. Dan itu sih yang sangat disayangkan saat sekarang ini gitu loh. Menurut gue ya nyalahin pemerintah ya, gue bukan ranah gue juga buat komentar seperti itu, tapi gue pengen setidaknya kita punya suara juga lah gitu loh, dimana dengan kebijakan pemerintah kayak gitu menurut gue salah sih gitu loh. Orang yang biasa, orang baik-baik aja menurut gue nih ya, orang yang punya naluri kemanusiaan yang aslinya orang normal, dengan keadaan PSBB dan nggak tahu mau makan apa, itu bisa melakukan hal yang keji. Ya buat dia
apalagi dengan orang yang bisa dibilang udah jelas rekam jejak hidupnya pernah melakukan hal tersebut, ya kan? Ditambah dengan kita ngomongin Depok tadi, Depok itu biasanya begalnya itu bulan puasa, dan sekarang mau puasa bulan puasa, mampus dah tuh. Dan sedangkan PSBB kita nggak dibolehin keluar di mana-mana segala macam, sepi dong. Wah, kesempatan mereka buat keluar. Udah, itu salah satu waktu yang dimanfaatin sama mereka itu kayak gitu. Ya banyak sih. Gue kalau narapidana dibebasin itu juga sebenarnya kita nggak punya andil buat atau nggak berhak, bukan nggak berhak sih, kayak bukan porsi kita untuk komentarin. Tapi kalau dari diri gue sih kayak nggak layak sih gitu kan. Dengan reasonnya mereka itu dia dibebasin karena untuk mengurangi penyebaran virus corona. Sedangkan dia di dalam aja nih ya, mau datang penyebaran virus itu sebenarnya dari mana kalau misalnya di dalam itu dia bakal kena gitu kan. Nah misalnya emang ya udah sih nggak usah dibebasin, dan misalnya nanti ada napi baru ya dipisahin aja penjaranya. Jadi dia sebenarnya di penjara itu kayak udah karantina diri sendiri gitu loh, Cang, di dalam gitu kan. Nah terus juga dibebasin, dia mau nyari duit dari mana, kerjaan dari mana, makan gimana. Mendingan dia di dalam penjara kan, di dalam penjara itu dia dikasih makan gitu kan. Kayak hidupnya tuh kayak sebenarnya ditanggung gitu loh sama polisi gitu kan. Kayak mungkin juga pasti ada bidang kesehatannya sendiri di dalam penjara itu kan, buat ngecek gimana kondisi si apa namanya. Nah makanya kayak orang banyak berasumsi kayak COVID-19 itu adalah teori konspirasi cuy, kayak bisa disangkutan dengan politik, bisa disangkutin dengan bisnis. Contohnya sekarang ini COVID-19 sekarang, lo WFA, perusahaan-perusahaan bentuk apa yang untungnya gede? Ya perusahaan-perusahaan yang bentuknya digital, Netflix, Instagram, TikTok. Gila nggak sih sekarang orang penggunanya? Lu lihat juga kayak sekarang nih, lu lihat updatean teman-teman lu pasti salah satunya pada update nonton Netflix salah satunya. Ya, salah 10 sih kalau gue sih, kagak salah 1. Kalau salah 10 gua. Karena lebih banyak. Sama kayak konten story cewek masak tadi kan. Nah iya, 10 itu. Pasti ada aja tiap hari. Kalau nggak bikin dalgona, what the fuck. Terus parah, nggak pernah nyoba gue, mendingan beli yang lain. Agak pegel anjing. Ya, terus kayak teori konspirasi kayak gitu. Terus kayak perusahaan di bidang misalkan bisa bilang kerjaan lepas di luar, kayak perusahaan gue dah istilahnya. Perusahaan gue itu bergerak di bidang event cuy. Zero income sekarang, lo bayangin aja. Zero income. Tapi gue kenapa kerjaan gue masih banyak? Karena gue harus bikin konten terus biar kayak bisa dibilang kayak ya jangan sampai mati perusahaan ini, tetap cari celah di mana perusahaan ini bakal dapat income lagi gitu loh. Tetap ada iklan lah ya. Ya. Nah, di situ tuh kayak kita ngomongin positif negatifnya. Positifnya perusahaan di bidang digital naik, negatifnya perusahaan di bidang kerja lepas kayak contohnya e-commerce pun juga berkurang kan. Iya, gitu. Pasti. Nah, itu lumayan ngaruh sih ya. Bisa dibilang kayak itu sih, orang banyak berasumsi ini kayak ada konspirasi di sini tuh gitu loh. Kayak COVID-19. Kan dari tadi kita udah ngomongin pasti hal-hal yang viral, terus yang menurut pribadi kita, menurut pendapat kita, entah itu menghibur atau mengganggu, itu kan udah. Sekarang terakhir sih gue pengen nanya, kira-kira menurut kalian gitu, setelah COVID ini selesai, tempat pertama yang bakal kalian kunjungin kalau kalian udah bisa keluar rumah itu apa? Dari lu, Le. Gue bukannya sebenarnya bukan soalim su ya di apa enggak, cuman gue merasa ini kayak pukulan keras buat rohani gue sebenarnya. Kayak pukulan keras kayak anjir, lu kemana aja, lu udah umur sekian, lu banyakan, ya gua nggak tahu, banyakan negatifnya lah ibaratnya ya kan. Jadi backsoundnya Tuhan, seperti itu. Iya. Jadi lu pengen ke tempat ibadah. Nah, gue pengen ke tempat ibadah, at least ya udahlah, gue pengen ngelakuin ya, memperbaiki rohani gue aja lah ibaratnya dulu lah itu. Kalau gue sih first thingnya ya, karena kerasa sedih juga sebenarnya di rumah.
Ya, Karena kita tuh. sama kan harus ibadah dari rumah kan. Apa pencitraan tuh asli nggak tuh? kenapa? Tuh gue pengen tapi asli nggak tuh masalah itu kan about religion ya, itu asli nggak tuh? asli. Pencitraan dong. Nggak itu sebenarnya emang itu gara-gara emang gue ngerasa anjir seserem ini gitu corona gitu loh. Seserem inilah karena emang yang ditampilin di media sekarang kan penguburan mayat dan kawan-kawannya gitu loh. Dan di mana emang Ramadan yang lain-lainnya tuh. Hah? Gua stopin dulu bentar. Sebenarnya lu bisa lihat lu pernah lihat nggak mayat yang sebenarnya meninggal gara-gara COVID, pure COVID sendiri? Nggak ada kan? Enggak sih. Kayak lu lihat berita, lu lihat media yang dimana orang itu meninggal benar-benar pure karena COVID. No. Nah, dan satu lagi, angka kematian yang diupdate tiap harinya itu apakah valid atau tidak? Nah, no. Itu sebenarnya. Sebenarnya yang ditampilkan di media itu adalah terornya cuy gitu loh. Iya sih sebenarnya. Kita dibikin tunduk sama teror itu gitu loh. Nah, di situ kita balik lagi konspirasi seperti apa. Di balik itu siapa yang punya kuasa dengan hal yang terjadi di dunia saat sekarang ini. Anjir. Mungkin itu salah satu caranya juga buat bikin orang-orang jadi di rumah aja gitu loh. Jadi dengan cara ditunjukin berita-berita itu, jadi kan orang makin takut tuh kayak, aduh udah gue di rumah aja gitu. Secara nggak langsung buat sebagian besar orang mungkin. Konspirasi. Kalau kita ngomong kita ngambil kesimpulan yang menyimpangnya, ini adalah kalau misalkan kita ngomongin nyimpang, opini yang menyimpang ya, ini adalah kayak sedikit juga konspirasi. Itu adalah kayak bisa dibilang kalau pandangan bodoh gue, ini karena kayak suatu instansi yang bikin kita itu gaya hidupnya jadi berubah gitu loh, dan menguntungkan instansi tersebut. Bisa jadi, iya ya kan. Kita kalau ngomongin konspirasi bakal panjang, Cang, sampai entar subuh. Karena emang wah gila banyak banget. Karena belum bisa terpisahkan juga nih dari siapa. Iya. Nih, Dari Vito udah nih. Lu tuh kemana tuh? Tempat pertama yang bakal lu tuju kalau udah bisa keluar rumah? Holy. Waduh. Holy cow, so makan. Oh, Dim, positif. Irfan ini orang baik-baik, Dim. Dengar. Vito yang ngomong, Cang. Sebenarnya gue tuh nggak muluk-muluk mau kemana, nggak ada. Jangan bilang masjid kayak Vito. Nggak, diam. Boleh sama ya. Diam. Boleh. Gue nggak tertuju mau satu tempat mana yang pengen gue tuju kalau misalnya COVID ini kelar. Gue cuman pengen sedih sih sebenarnya. Di bulan Ramadan ini kan kita harus banyak ibadah, terus gue nggak bisa ninggalin, dan lu pasti dengar himbauan nggak bakal ada nanti sholat tarawih, sholat itu sedih cuy anjir, kita kalau nggak bisa ngerayain. Terus tuh boleh ditanggal nggak tuh? Kenapa nih? Berarti kalau misalkan orang dengar orang cerita sedih tuh harus terbawa sedih gitu. Masalahnya kita malah ketawa denger lo mungkin gitu. Kayak sinkron dengan kehidupan aslinya. Ya emang gua nggak seiman, gua nggak se. Ya, gua nggak menjatuhkan lo so. Iya. Di hati kecil gua. Iya kan kita menjatuhkan aslinya. Ya, cuma jarang terjadi gitu loh. Jarang terjadi, jadi kita tahu gitu. Bulan Ramadan ini bakal dijalanin dengan berbeda banget dengan sebelum-sebelumnya, Dim. Bener. Ya kan, dan ya udah sih, gue pengennya cuma kayak nanti ketika Lebaran itu lu kayak bisa salam-salaman sama seperti orang yang lu cintain atau keluarga lu, silaturahmi, bisa sholat id bareng, udah itu aja sih. Nggak sosialisasi sama orang lain ya. Ya penting virus ini cepat berlalu dan kita bakal pulih sedia kala sih, gue pengennya gitu. Nah, dari lu Cang terakhir. Tunggu dulu Dim, gua update dulu Dim. Enggak, dari lu tempat apa gitu. Lu sering nih update kayak gini sampai 100-an orang kantor lo, gua belum pernah. orang kantor. Ratusan set banyak bener. Ya gua orangnya spontanitas aja. Lu Dim. Oh iya, kalau gue pribadi tempat yang pengen gue tuju kalau corona bisa udah selesai. Gue pengen keluar, ya di umur kita sekarang gue pengen nongkrong. Pengen bersosialisasi sama orang. Jadi kalau ketemu tuh halo gitu. Jadi kayak kita balik ke realitas kita sebagai manusia yang hidup sebagai makhluk sosial gitu. Jadi
kira-kira mungkin gak sih lu kayak lu misalkan kita kan dulu di kantor nongkrong tiap hari ketemu nih. Ini kalau kita ketemu nih, gua nggak segan-segan sih meluk teman-teman gua, sumpah kangen banget. Gua nggak ngerti kenapa. Kayak sesedih itu gitu. Jangan sama teman gitu aja, maksudnya ketemu orang yang nggak kenal pun kayak, sumpah gue tadi sore aja keluar ya beli kopi doang. Tadi isi bensin itu kayak senang banget gitu, padahal cuma isi bensin gitu, ngeliat orang banyak. Bener. Sekangen itu gitu mau keluar rumah. Bener. Nangis Bertemu sama orang banyak gitu. Kalau gue itu sih pengen nongkrong di umur sekarang. Lalu apa tempat apa yang pengen lo tuju? Nih ngapain kayak iya kan? Acara imo. Oh, nah itu tuh. Sebenarnya itu bentuk afeksi gue sih. Apa sih? Banyak sih kalau misalkan dibilang. Satu, gue aja. The most yang paling lah. Gue satu hampir sama sih. Bacotan Dimas tadi menurut gue itu benar-benar real dari diri mereka, nggak kayak Vito sama Ivan ya. Itu menurut gue pencitraan. Soalnya nggak itu canda cuy. Kan si Asu tuh pukul banget aja. Si Vito ini ketawa gitu loh. Kenapa sih Su? Dia hati kecilnya lumayan mendominasi sekarang, Kang. Lumayan mendominasi. Iya. Kalau lu kan ya gue nggak tahu lu gimana ya tuh ya. Tapi ya lu ketawa si Irfan gue kayak nggak suka gue ngomong kayak gitu. Nggak bercanda. Oke, kalau menurut gue hampir sama Dimas. Kayak contohnya aja gue kayak anjir, gue udah lama gak ketemu lu, terus gue video call sama lu, anjir excited banget gue. Itu gara-gara yang selama ini gue ngapain anjir, ya gue bikin konten kayak gue ngomong sama muka gue sendiri, ya gak sih gitu loh. Gue kayak orang udah gak kayak orang gila satu bulan lebih anjir kayak gini anjir. Gue gak pernah di rumah, jangan di kosan gitu. Ya, minimal gue sosialisasi sama orang. Terus kalau itu satu tujuannya kalau tempat ya imo naik itu bentuk afeksi gue ngeluarin unek-unek gue gitu loh. Dalam konteksnya bukan mabu ya. Ya, lebih imo naik itu kan lebih istilahnya lebih lu nyanyi gitu loh. Lu ngelepasin. Kalau anak indie kan istilahnya dia nonton Danila, 420 kalau gue dengerinnya MCR gitu-gitu. Bentuk gue ngelepasin unek-unek gue segala macam, stresnya gue. Udah lumayan lama nih. Tapi gue ada satu lagi Dim. Apa tuh? Tadi kan kayak bukan dari hati gue banget kan. Lu kan? Lu ngomong kenapa baru sekarang akuin cok? Trigger kan. Si ini kayak harus digituin gitu loh. Itu dari hati gue. Itu dari hati gue. Cuma kan gini gini. Enggak. Ini bener nih. Tempat yang pengen gue tuju nih selesai corona apa tuh? Stadion gue pengen nonton bola lagi. Nonton bola ya. Itu kan jelas jawabannya sesuai dengan hobi lu. Ini Vito ngomongin tarawehan, yang ada lu tarawehan juga. Bener. Kan kalau lu stadion tempat ini musik kan gue nggak mungkin ngomong tempat spasu ya kan. Iya ini maksud gue pegal-pegal kan kita di rumah kan olahraga cuman nggak ada relaksasi gitu kan, nggak mungkin. Jujur nggak ada bola selama 1 bulan itu kayak anjir hampa banget, kayak ada yang hilang aja gitu. Tapi gue nanya deh pemain bola Indonesia ada yang kena nggak sih? Kalau yang diliput. Kalau pemain Indonesia nggak ada, tapi terakhir yang gue tahu itu pemain asing di Persib Bandung ada yang kena pas apa gitu. Kalau selain itu gue belum tahu lagi gitu kan. Si Asep kayaknya. Jujur gue kangen warga Bandung Asep hampir nama cowoknya. Gue kangen banget ngeribun, teriak-teriak, ngedukung tim kebanggaan gue. Di situ kumpul sama 80.000 orang dalam satu stadion ngedukung satu tim yang sama. Wah, itu sih. Sama kayak, itu bentuk afeksi lu. Itu beda-beda kan cara afeksi orang. Ada orang afeksinya di mana dia pengen sendiri, dia merebah bang. Sama kayak lu kumpul 80.000 orang, kalau gua teriak-teriak bareng sama orang-orang boketek semua. Kalau Vito mungkin sama. Iya, itu mungkin ibadah gitu kan ya. Ibadah, ambil wudhu bareng-bareng gitu kan ya. Matanya ke sana ya. Jadi udah lumayan panjang nih kita ngobrol ya dari WFA. Iya, kalau masih di masjid nih gua closingan kan.
Iya, memperkenalkan bintang tamu kita ya kan setelah sekian lama. Iya kan, Sebenarnya tuh kalau sama Kacang itu nggak bakal ada habis ya kalau ngobrol. Iya. Iya. Makanya kalau nggak di notice sampai subuh masalah. sampai di chat lo dong gua sama Dimas Cang closingan Cang. Cang inget kan ya kita makan ayam geprek sampai jam berapa tuh berdua? Aduh, gua nggak bisa nih. Nih, Cang closingan Cang, sumpah di bawahnya bos gua nanya, fuck lah. Jadi kita udah dari kenalin Kacang, kita ngasih tahu backgroundnya Kacang gimana, terus apa yang viral selama corona yang menghibur kita dan tidak begitu menghibur, ya kan? Di konten lu orang yang pertama kali diundang gue ya. Di luar temen tongkrongan kantor nih, ya kan? Kan dulu kita biasanya di inside kantor doang nih, Cang. Ya kan? Di luar kumpulan kantor baru lu nih. Lu, Ya sebenarnya gue kesel sih, gue minta yang gue undang gue dong karena gue bete sama ya udah gue bikin konten bersama aja kayak kalian anjing. Waktunya nggak pas. Lu gue juga gua ajakin gue juga nggak mau suwe. gue nggak ada akses ke Toto gitu. Ya Allah, Dim kasih tahu Dim. Gue nggak ada akses ke Toto, yang ada tempat nongkrongnya kan banyak. Iya. Kan lu nge-tag videonya kan di Toto. Benar. Ya, Ada studinya, cuma belum jadi. Oh iya, yang di Warkop. Masih di gambar. Yang ada di Warkop yang biasanya Oki nongkrong. Enggak, kita bakal nge-tag di studio kalau bintang tamunya lo paham lah. Apaan bintang tamunya? Begini lo paham. Kagak ada ngasih kisi-kisinya. Begini lo paham. Nunggu begini coba. Kalau nggak kita paham. Iya, closing itu udah berapa? Lu Jam bakal ada nih sejamnya. Jadi sejam ya ya? gitulah guys. Intinya semoga ibaratnya konten-konten yang kreatif makin menghibur kita di WFH sembari kita mendukung program pemerintah buat mengurangi COVID. Sabar-sabar intinya. Semoga semuanya Enjoy cepat aja, berlalu. relax aja. Apa yang emang bikin lu seneng, boleh lu lakuin. Yang penting tetap ikutin anjuran pemerintah dengan di rumah aja. Sip. itu lagi pesan gua, hidup lu jangan flat banget lah cuy anjing sampai ngetin gua goblok. Termasuk pesan dari Kacang, dengerin Oh, guys. gua gila-gilaan kayak gitu nih juga menghibur. Kenapa sih gitu? Tolong guys. Unmute yang denger nih, bisa di unmute. Peace damai cuy. Kita sama-sama orang yang survive dan struggle dengan keadaan seperti ini. Sip. Jangan lupa Nih kita boleh buat biar mengetahui video-video lanjutannya Cang. Soalnya kita ada bikin edisi Ramadan Cang. Coba kalau kita dipertemukan kembali ya kan. Konten gua aja nggak ada nih, nggak ada. Edisi Ramadan. Iya, jadi kita rencananya mau ada edisi Ramadan kan, buat nemenin teman-teman yang ngabuburit lah, ngabuburit. Undang gua lagi dong, anjir. Sabi. Puasa nggak? Kentang banget anjir, gua ngomong kayak gini 1 jam dong, berasa kurang gitu loh. Padahal sama Amer, belum gua ngomong sama Amer kan lebih bahaya lagi. Wow. Oh kan, itu salah. Masa ngabuburit sambil gitu? Oh iya ya, iya 3 hari lagi tanggal 23 ya puasa ya, enggak jangan-jangan. 24 loh. 23 cuy. Jadi emang yang kita baru muncul ini sekarang nih dari vakum sebulan lebih Cang. Emang judulnya juga Road to Ramadan Cang. Road to Ramadan ya kan. Biar Tadi kenapa nggak di-briefingin dulu, kita ngomongnya about tentang religion juga. Gue ngomongnya kayak tadi nggak ada sisi religi gue. kagak ada, gue juga religinya satu doang gitu Cang. Yang lebih natural aja. Biar nggak ada settingan. Kan gue bisa settingan juga, setelah kayak Vito juga. Biar gue nggak diambil lagi sama cewek-cewek. Wow, ya kan. Kebanyakan diambil. Pokoknya ya udah, kita udah cukup lah berbincang-bincang ya. Semoga emang doanya semua yang terbaik cepat beres. Amin. Intinya tetap aja di rumah. Sehat-sehat kalau selalu. mau ikutin season Ramadan kita jangan lupa di follow IG kita DNK Podcast sama subscribe YouTube kita di Dilarang Ngomong Kerjaan. Mungkin nih bintang tamu kita nih mau promosi juga. Ya, Kacang, Cang, apa akun IG lu dan YouTube lu, Cang? Kalau IG gue ya Kacang OTR, YouTube gue Aden Koma,
terus apa lagi ya? Twitter gue Kacang OTR, terus Facebook gue Kacang OTR. Oh banyak ya dilihat-lihat. Melunjak ya. TikTok Melunjak. gue Kacang OTR, terus apa lagi ya? LinkedIn gue Ihsan Yahya, terus apa lagi Nanti ya? kita balas ya pas kita diajak ngobrol di kontennya dia, kita promosi satu-satu akun sosmed. Tenang. Dia belum tahu IG gue, Dim. Kasih tahu tuh berapa akun tuh. Kenapa? Banyak akunnya Udah, aku. nanti aja itu kita bahas di tempat Apa itu? Kentang kan gak asik. Nanti Biar di ada luar- bahasan Ramadan, Cang. Biar ada bahasan Ramadan. Buat Sip, episode sip. ini- buat episode kali ini itu aja. Makasih teman-teman yang udah nonton. Makasih Cang. Ya, thank you Din, Vito. Thank you. Kasih Cang Ya. buat waktunya. Sehat-sehat selalu. Sip. gua Irfan. Kesehatan. Ya, stay safe cuy. Tuh. Gua Dimas pamit. Yo, Kita undur pamit. diri. Goodbye Pamit. guys. Sehat Cang. Ya, ya, dadah. Nah,